Halo sahabat Dream semua, balik lagi nih bareng aku Sanian. Nah hari ini kita bakal seru-seruan bareng karena hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama ketiga pemenang Dream Inspiring Woman di tahun 2019 kemarin. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol sama Ratu Isyal sebagai pemenang juara satu di Dream Inspiring Woman. Terus akan ada juga Kak Cynthia Marom dan Kak Anissa Rahman. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama ketiga orang pemenang tersebut. Kita bakal ngulik-ngulik gimana sih keseruan Dream Inspiring Woman di tahun 2019 kemarin. Karena ketiga orang ini adalah yang menjadi pemenang di Dream Inspiring Woman 2019. Nanti aku bakal nanya-nanya juga sama mereka apa aja sih yang mereka bisa dapetin. Terus dan aku bakal nanya tentang personal branding karena ketiganya ini nih punya background pekerjaan yang berbeda-beda saat ini. Kayaknya ini udah ada Kak Cynthia yang bergabung, mau langsung aku undang aja buat ngobrol-ngobrol. Oke. Ini ada Kak Cynthia, terus oke, kita masih nunggu Isyal dan juga Kak Nisa. Halo Kak Cynthia. Halo Kak Sania. Halo, suaraku jelas ya? Jelas Kak, suaraku jelas juga ya Kak? Jelas, jelas. Ini lagi di mana nih? Oke. Kamu kayak Lagi backgroundnya lagi nggak di rumah? lagi di kafe Kak, barusan buru-buru cari kafe. Di rumah ada orang hajatan dan suaranya dangdutannya sampai kamar Oke. gitu kan. Oke, makanya jadi langsung nyari tempat terdekat ya. Ini Iya, kayaknya betul. Nisa juga udah bergabung, mau langsung aku undang juga nih, tinggal menunggu Isyal nih, abis ini. Oke, kabar gimana Kak Cynthia? Udah baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik. Halo Halo, Nisa. halo Zania. Halo. Ini suaranya aman ya, Nis? Apa Am- gimana? Aman. Oke, gimana Nisa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah aku juga baik. Tinggal Oke. di BTW rumah. kita masih nungguin Isyal untuk bergabung. Nanti kalau udah bergabung mau langsung aku undang juga. Oke. Oke, gimana nih sekarang aktivitas Nisa dan Kak Cynthia? Dari siapa dulu nih Kak Nisa dulu aja deh. Tadi Nisa dulu aja. Aku lagi nggak ada kegiatan yang gimana-gimana aja sih. Lagi nyusun skripsi aku. Hmm. Belum selesai. Aduh. Oh, fokus dulu ya. Iya, Balik ke fokus utama yaitu skripsi ya. betul. Lagi ada syuting gitu nggak? Atau gimana? Iya, aku lagi stop dulu sih. Kayak buat syuting-syutingnya pengen fokus dulu Nah. biar selesai ya, Bun. Oke, jadi kelarin skripsi dulu, baru habis itu balik lagi lanjut-lanjut syuting ya. Oke, kalau Cynthia gimana nih? Masih sama kesibukannya sebagai mahasiswa yang baru lulus Kak. Ya Nah, ngapain aja gitu. Enggak ding. Harus produktif tetap ya. Aku ini lagi hmm, ngembangin makeup sama ya kayak yang kemarin aku ceritain masih jadi iya, develop, masih belajar coding gitu. oke. Tapi dalam waktu dekat ada nggak? Mungkin kamu ada jadwal untuk make upin klien, atau mungkin kamu lagi mau ngambil kursus dalam waktu dekat itu udah ada atau belum? Udah sih aku kalau misal kursus gitu ini setiap 1 bulan aku ikut 1 sampai 2. Bulan kemarin kan udah, bulan Hmm, depan udah ada 1. Terus tiap 2 minggu sekali biasanya aku bikin portofolio makeup sih. oke. Kalau dalam waktu dekat kira-kira akan bikin portofolio berarti ya? Karena 2 minggu sekali kan? Iya, harusnya minggu kemarin, cuman karena ada Hmm. pemadaman listrik, jadi Sabtu besok insya Allah. Oke, Sabtu besok mau make up gaya apa nih? Mau praktekin hasil dari terakhir aku ikut kelas semi private class gitu, mau aku terapin aja sih wedding, Hmm. tapi yang flawless gitu. Tapi nggak tahu sih Oh, mau flawless atau flawless. bold. Sebenarnya ikutin pasar aja, pengen bikin yang biar orang-orang tertarik untuk melihat portofolioku gitu. Portofolionya Cynthia, oke. BTW, Nisa sekarang tuh Cynthia lagi aktif mulai belajar-belajar make up. Kemarin aku juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama Cynthia, kayaknya baru 3 minggu yang lalu ya? Oh iya, yang live bareng ya? Iya, dua Iya, minggu atau 3 minggu yang lalu gitu, iya. 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Aku juga dulu sempat live sama Nisa. Waktu itu kita live tapi udah agak lama. Aku lupa tuh bulan apa. Ngobrolin tentang Nisa yang waktu itu lagi sibuk-sibuknya buat ikutan syuting-syuting. Iya, lagi film waktu itu mau project film baru. Nah, sekarang udah selesai. Dan udah selesai. Berarti proyek terakhir kapan tuh, Nis? Gimana? Proyek terakhirnya kapan? Project terakhir itu yang aku live sama kamu itu bulan apa sih tuh? Hmm. Agustus ya kalau nggak Itu salah. bulan. Kayaknya Agustus, kalau nggak salah ya. Agustus, antara Agustus atau Juli. Aku juga udah agak lupa itu waktu itu bulan apa.
Aku belum syuting lagi Oh, dulu jadi kan. Aku syuting suka lagi. nontonin filmnya loh, bagus-bagus. Oh Iya, wow. Favorit kamu pas bisa jadi siapa di film apa? yang apa sih yang banyak kan dia ada 3 atau 4 film gitu yang di filmmaker gitu bagus Iya, iya. semua. Thank you Kak. Aduh. Ternyata Nisa udah ada fansnya nih di sini. Aduh. Oke, mungkin ini sambil nungguin Isyal, kita langsung masuk ke obrolannya aja dulu kali ya, karena kayaknya Isyal juga belum ada kabar lagi. Nanti kalau udah bergabung baru aku tanya-tanya lagi nih Isyal ya. Oke. Oke, kayaknya Isyal udah gabung nih. Pas banget. Baru mau mulai pertanyaan. Aku undang dulu ya Isyalnya. Oke, ini udah aku coba undang Isyalnya. Pas sudah. Hai Nah, guys, halo Isyal, lagi di mana kamu? sorry, habis nyari sinyal, habis naik Ibu 444 tangga. Ya Allah, 444 tangga. ibu satu ini. Isyal mau istirahat dulu apa gimana? Oke, aku nanyanya. Iya, oke, nggak apa-apa, santai-santai. sudah. Sudah. Oke, Isyal kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Nisa, Asin, Tia, Oh, Tania. dia bakal lupa nama aku siapa. Isyal, Isyal. Ini terlalu lelah ya kamu ya kayaknya hari ini. Gue pakai Oke, udah Isyal, berarti kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kamu jawabnya terakhir aja, biar kamu bisa lebih istirahat dulu ya. Oke. Nah, Isyal, ini aku langsung masuk aja ya ke obrolannya. boleh. Kamu boleh sambil dengerin juga. Mungkin untuk awalnya nih, untuk pembukaan, kalian nih bertiga, kan sebagai pemenang di Dream Inspiring Woman 2019, Isyal sebagai juara 1, dan Kak Cynthia juara 2, dan Nisa juara 3. Kalian pertama kali tahu Dream Inspiring Woman dari mana sih? Dari Kak Cynthia dulu deh. Oh, Oh, Tia aku deh. dulu. Aku dari Kak Zea, waktu itu temen lomba aku dari event sebelumnya dan dia tuh pemenang tahun 2018. Nah, tahu dari situ, dari Instagram story-nya Kak Zea. Oke, kalau Nisa dari mana nih? Kalau aku emang udah dari sebelumnya kan udah nge-follow Instagramnya Dream. Jadi pas ada info itu udah langsung ikut gitu. Dari Instagram. Dari Instagram ya. Kalau Isyal tuh kalau nggak salah, seingat aku pernah jalan-jalan sama Dream. Iya, Betul nggak sih? sebelumnya tuh kan Dream tuh banyak banget ya guys acaranya, kayak Dream Traveler segala macam. Pokoknya aku tuh mulai tahu Dream itu dari teman-teman aku juga yang udah masuk grupnya dari lama, dan kayak mereka banget di dalam grup, kayak banyak di tentang traveling, tentang make up, tentang lomba-lomba fashion show dan segala macam. Jadi aku tahu dari situ. Nah, kebetulan waktu itu juga aku sempat ada acara bareng Dream, Wardah juga. Dan kegiatan Dream tuh menurut aku yang bener-bener apa ya, manfaat banget sih buat cewek-cewek kayak kita yang senang kegiatan juga, entrepreneur lah, di entertainment lah gitu kan. Jadi aku tertariknya dari situ dan coba buat ikutin Dream juga udah lumayan lama. Ternyata ada Dream Inspiring Woman, langsung ikutan dari situ. Oke, jadi dari situ ya berarti kalau Isyal. Oke, ini kayaknya Nisa lagi ada gangguan koneksi sedikit, tapi nggak apa-apa. Aku lanjut aja pertanyaan. Nanti kalau Nisa udah gabung, aku tanyain lagi. Kalau untuk Kak Cynthia sama Isyal nih, apa sih yang ngebikin kalian berdua itu akhirnya untuk oke, Kak Nisanya udah gabung lagi. Untuk kalian bertiga nih, apa sih yang ngebikin kalian akhirnya, oke, aku harus ikut nih Dream Inspiring Woman. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Cynthia deh. Sekarang Kak Cynthia di samping aku. Oh iya ya. Aku karena sebenarnya aku kan dari anak daerah ya, aku dari Kabupaten Batang. Mungkin kalau orang nggak tahu terpencil banget di Jawa Tengah, nggak terpencil banget juga, sebenarnya kecil gitu. Terus aku lihat ada event besar dan Dream kan majalah online terbesar Indonesia gitu kan, salah satunya yang yang bergengsi gitu. Terus kayak kayaknya seru deh, punya banyak pengalaman baru karena ya kayak ceritain Kak Isyal, Dream kan juga punya banyak acara gitu kan. Sebenarnya udah pernah tahu juga pas dari website gitu. Terus jadi tertarik ikut itu ikut eventnya. Dari biar cari pengalaman baru aja gitu, kayak menarik, event besar di Jakarta, aku anak daerah, aku mau mencoba melihat dunia baru gitu sih.
keluar dari zona nyaman intinya. Aku mau mencoba melihat sesuatu yang lebih besar karena menurutku dream itu menarik gitu loh. Oke. Oh, jadi gitu ya. Kalau untuk Isyal gimana, Michelle? Apa yang mengharuskan kita untuk ikut dream? Betul, pertanyaannya Kamu tadi. pribadi. Aku Kamu pribadi. pribadi. Waktu itu, Oke, kayaknya Nisa ada Bentar ya. gangguan koneksi. Iya, nggak apa-apa. Waktu itu apa, Syal? waktu itu aku lagi emang suka banget ikutan kompetisi gitu Ikutan. kan. Dan Hmm. yang tadi aku bilang repeat my words tadi, kalau seneng banget sama kegiatan-kegiatan yang bisa sharing gitu, teman-teman ya kan. Jadi kenapa sih waktu itu aku sampai mau ikutan Dream Inspiring Women? Pertama itu aku ngambil ilmunya juga banyak dari situ karena tanpa kita jadi juara pun di Dream tuh udah masuk ke grup-grupnya yang menurut aku worth it banget buat dan gali ilmunya di sana gitu karena nggak cuman yang tadi aku bilang nggak cuman skill yang bisa didapetin tapi experience juga sama beberapa achievement yang bisa kita dapat di sana kan. Jadi yang Numpang buat dalam aku ya, di luar ada kucing. Dream Women pada waktu itu gitu. Ditambah kompetisi itu menurut aku kompetisi yang baik kalangan ya karena tidak dipungkiri juga orang-orang yang punya keluarga sebagai ibu rumah tangga misalnya itu banyak juga yang pengen punya kegiatan penting dan kegiatan manfaat untuk diri terlebih gitu kan. Jadi di Dream Women itu bukan cuma mewadahi kita para remaja yang bisa mengaktifkan kembali kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk ibu-ibu yang udah berumah tangga gitu. Menggali lagi skill mereka di Dream Inspiring Woman ini. Menurut aku nggak cuma satu point of view aja yang diambil tapi banyak banget gitu. Banyak banget ya. Tapi emang menarik sih karena waktu Dream Inspiring Woman 2019 tuh aku juga kebetulan kan ikut ya bareng sama Isyal, Cynthia, sama Nisa. Nah, dan aku kaget ada ibu-ibu yang udah bawa anak tapi tetap masih seneng buat ikutan bersemangat buat ikutan Dream Inspiring Woman. Betul. Oke, nah Nisa, boleh dong ceritain nih kenapa akhirnya kamu memilih untuk memberanikan diri untuk ikut Dream Inspiring Woman? Jadi sebenarnya awal-awal daftar tuh aku sempet mau nggak jadi ikutan karena kita kan bisa ngeliat profil dari kita lain ya. Dan di situ tuh aku ngeliat ya ampun itu banget udah pada berpengalaman banget ya di bidang model. Ada yang mojang, ada yang emang model gitu. Dan yang basic model apa? Oke, udah aja. Karena aku mikirnya tujuan dari lomba aku ini kan gak cuma buat menang, tapi juga buat aku nambah relasi. Karena di Dream juga aku ketemu sama orang-orang hebat kayak Iqbal, Cynthia, dan ada di sana. Dan di Dream itu juga aku yang ngembangin potensi yang aku punya. Kayak setelah kan nggak selesai juga kan, ada project-project yang dikerjain juga. Menarik. Ini di antara kalian bertiga yang paling aku kagum tuh dari Kak Cynthia karena Kak Cynthia itu dari Batam bener-bener langsung jalan ke Jakarta sendiri. Sedangkan Isyal tuh emang lagi tinggal di Jakarta kalau nggak salah waktu itu lagi kuliah dan Nisa tuh punya keluarga di Bekasi kan. Kak Cynthia nih nekat dari Batam langsung jalan ke Jakarta buat ikutan Dream Woman. Mencoba ini sih Kak, mencoba peruntungan kan dari orang desa gitu kan. Dan waktu itu pertama kalinya aku ke Jakarta yang sendirian 3 hari nyobain naik MRT ke RL dan pertama kalinya aku masuk ke Kokas itu pas eventnya Dream. Pas Dream, iya. Oh. Wah, keren. Nah, kalau misalnya ceritain tentang acaranya, boleh dong nih ceritain tentang acara Dream Inspiring Woman waktu yang kalian ikutin tuh gimana aja sih, mulai dari awal pertama kali sampai selesainya tuh gimana? Oke. Aku dulu kali ya. Isyal dulu boleh. Waktu itu Dream Inspiring Woman itu pasti ada pendaftaran dulu ya kalau aku nggak salah teman-teman. Pendaftar lain. Jadi waktu itu dipilih untuk berapa besar dari sekitar kalau nggak salah 80 deh. Kalau nggak salah 1.000 ya? Iya. Dari berapa ribu pendaftar dipilih tuh ke 80 ya?
80 sampai 50-an, aku lupa banget deh. Hmm. Hmm. Sekitar segituan, terus akhirnya dipilih sampai ke 30 orang yang masuk ke finalis Dream Inspiring Woman waktu itu. 30 orang akhirnya datang ke tempat audisi, kalau nggak salah di Kota Casablanca ya, waktu zamannya kita tuh di Ya, ya, di kota. terus pendaftaran seperti biasa, 30 peserta, dan itu kalau nggak salah jadi berapa peserta karena ada beberapa peserta yang nggak nggak hadir juga. Kalau nggak salah tuh dari 80 baru ke 30. Dari 30 tuh baru dikurasi buat pemenangnya. Kalau nggak salah ya, aku juga udah agak-agak lupa. Iya. Tapi seingat aku sih segitu ya. Betul. Terus ya ke 10 sampai ke 3 besar itu pasti dikasih pertanyaan itu kan. Dan pertanyaan itu sih yang buat aku deg-degan karena kan kita nggak tahu pertanyaan apa juri. Dan pertama kali banget yang bikin aku amazed tuh jawab pertanyaan yang dijawab sama Nisa sama Kak Cynthia juga keren-keren banget. Sampai awal-awal tuh bikin prepare juga karena Nisa tuh sebenarnya Halo, Sial. halo. Sial, nggak ada suaranya deh kayaknya. Nah, ini udah ada lagi nih. Halo, oke. Jadi sebenarnya aku udah kenal Nisa juga waktu itu karena ikut di beberapa kompetisi bareng Nisa dan public speaking Nisa tuh aku akuin bagus banget juga. Bagus banget. Inggrisnya bagus, Kak Cynthia juga dengan wawasan yang cukup luas. Jadi bikin aku tuh nothing to lose aja gitu untuk ikutan si Dream Inspiring Woman, apalagi jadi juara 1 lah istilahnya kayak gitu. Karena yang aku lihat dengan wawasan yang luas, bahasa Inggrisnya yang enak banget, menyampaikannya dengan tanpa ragu gitu kan, menjawab pertanyaan juri tuh menurut aku adalah tantangan terbesar saat aku ikutan Inspiring Woman sih. Jadi itu sih step-stepnya waktu itu, pendaftaran terus dikurasi lagi. Nah, kalau dari Kak Cynthia, Kak Nisa, dan juga Isyal, pertanyaannya tuh apa waktu itu? Ada yang masih inget gak? Pertanyaan yang dilemparin ke kalian? Ingat, Aku lupa juga. aku ingat. Tapi mungkin Kalau pertanyaannya. Nisa inget nih? Aku tuh kalau nggak salah pertanyaannya tuh tentang hijab. Hijab. Jadi hijab bagi. Oke, ini kayaknya Nisa lagi ada kerja. Oke, kalau Nis? Oke. Kamu tadi pertanyaannya hijab, arti hijab atau apa tadi keputus? Bagi kamu tuh apa? Menarik, menarik. Dan aku tuh waktu di Inspiring Moment kan ngobrolnya tuh sama Isyal sama Nisa bertiga tuh kemana-mana waktu acara itu. Terus aku lihat Nisa tuh diem dibandingin aku sama Isyal. Kita tuh kayak bawel banget Isyal. Terus pas nyampe depan panggung, aku ngeliat si Nisa, wah, public speaking-nya bagus banget. Karena aku baru kenal sama Nisa di hari itu, sama Isyal juga kan. iya. Ya nggak sih, Sel? Dibandingin kita berdua tuh kayaknya Nisa paling diem, paling kalem. Ngangguk terus tiba-tiba ngomong apa ya? Tapi ternyata dia keren juga public speaking ya. Diem-diem ya, bisa pas gitu. Oke. Nah, oke, ini kan kalian sebagai pemenang di Dream Inspiring Woman 2019. Apa aja sih mungkin pengalaman yang bisa kalian ambil nih dari acara tersebut? Mungkin dari Kak Cynthia dulu boleh nih. Aku pengalamannya apa ya? Kalau aku sih ini jelas pertama kali pengalamannya melihat dunia lebih luas kan. Jujur itu pertama kali aku ikut Dream Inspiring Woman, aku pertama masuk eventnya itu lihat orang-orang kayak ya Allah ini pada cantik-cantik semua, pada pinter-pinter semua dan kayak udah kelihatan orang yang intelektual gitulah. Mesti kelihatan kalau wanita-wanita cerdas gitu. Terus itu pengalamannya jelas yang pertama tuh punya banyak teman baru. Jadi aku bisa kenal banyak teman gitu kan. Yang sebelumnya aku hanya orang balik layar karena basicku adalah bisnis gitu. Jadi aku kayak jarang nge-up di depan sosial media gitu kan. Itu sih belajar memberanikan diri pengalamannya untuk ngomong benar-benar di depan banyak orang, satu mall lihat semua gitu. Itu sih pengalamannya paling berharga, berani ngomong di depan umum banyak banget. Sempat keringet dingin nggak kamu? Sempet waktu awal pertama masuk tuh udah kayak aduh ya udahlah kan aku kesini juga bukan untuk menang tapi untuk cari pengalaman.
lihat orang-orang waktu itu pada prepare banget kan kostumnya itu, aku tuh pakai Wah, pakai dress iya biasa lagi. gitu loh, dress casual gitu kan, kayak ini orang kenapa udah pada cantik, udah pada Nggak ada pakai sinyal. apa namanya ya, dress up-nya tuh kayak kayak benar-benar mau ada event, udah Hmm. terkonsep gitu loh. Karena tuh ada casual dan aku tuh ngambil yang casual gitu loh. Jadi Hmm. kayak awalnya Ya, tuh ya. kayak bisa nggak ya aku gitu. Terus aku yakinin bisa gitu. Itu sih. Sorry guys, Oke. nggak ada sinyal. Oh Iya, iya, Isya nggak nanti apa-apa. kalau iya iya, Isya kalau nanti kamu keluar lagi terus lagi nggak ada sinyal, kalau udah ada sinyal lagi kamu komen aja ya, jadi aku bisa undang lagi. Oke. Karena Isya lagi di jalan kan. Iya, tapi emang iya sih, aku juga kaget pas nyampe sana tuh udah pada niat-niat semua. Pagi-pagi aku lihat, Ya kan? wah, Udah ada itu yang waktu pakai itu aku topi inget besar banget. banget gini. Iya, Hmm. waktu itu aku ingat banget, aku baru bangun tidur cuma mandi doang di rumah, karena kan awalnya gak diresik ya. Iya nggak sih? Iya. Betul. Awalnya tuh Iya, kan iya. gak Itu sih diresik kalau ya. Aku mikir, oh ya udah ganti baju nanti aja siangan dikit gitu pas udah mulai acara. Pagi-pagi tuh aku datang dengan kaos, pakai kardigan, pakai celana jeans. Terus ngeliat orang, wah kok udah pada pakai kostum dari pagi-pagi bahkan kita aja tuh make up kalau nggak salah di cafe nggak sih, San? di restoran, Di di restoran restoran ramen. ramen kan? Kayak Iya, ngeliat Bisa orang-orang dimakan udah pada pakai make up, bos. Gue masih kucel. karena kita masih pada bangun tidur semua mukanya. Iya. Karena mikirnya kayak cuman gladi Iya, resik aja ya udah deh gitu. bener-bener. Bener. Oke, nah sebelum aku lanjut lagi nanya-nanyanya dan dijawab sama Kanisa habis ini, boleh dong kalian sapa dulu sahabat dunia lagi nonton nih, ada 105 orang yang nonton nih sekarang. Pasti udah pada nggak sabar mau tahu tentang Dream Inspiring Moment. Halo semuanya nih. Ini ada 3 kakak-kakak cantik yang jadi pemenang di Dream Inspiring Moment di 2019 kemarin. Oke, Kanisa boleh ceritain dong dari Nisa nih apa yang Nisa dapetin selama ikut Dream Inspiring Moment? Oke, karena Nisa sinyalnya lagi kurang bagus, Isyal dulu silakan dijawab. Oke. Apa yang bisa didapetin selain yang tadi aku udah yang sebutin aku juga dapetin lagi-lagi ya, kalau misalnya banyak baru. banget dapet skill, Jadi banyak Oh banget apa ini ya Kak? bisa dapet link, ntar dulu. banyak juga dapet apa ya, kayak em, link buat kita untuk di Dream tuh ya, selain kalian tuh nggak cuman juaranya aja yang bisa ikut kegiatan-kegiatan Dream, banyak banget kayak siapa yang sekarang jadi talent manager kita istilahnya gitu ya, Kak Popo dari Dream sendiri. Halo Kak Popo kalau nonton, aku tuh Harusnya big sih thanks nonton. untuk Kak Popo karena dia selalu nge-up kita untuk terus aktif di Dream walaupun kepotong sama pandemi ya, jadinya akhirnya punya kegiatan masing-masing tapi selalu nge-reach up lagi, selalu apa namanya kontak lagi kalau misalnya guys ada acara Dream ini kalian ikutan ya, guys ada acara Dream ini kalian ikutan, istilahnya selalu melibatkan kita di beberapa kegiatan Dream. Dan kegiatan-kegiatan Dream itu bukan cuma kegiatan yang asal-asal aja, karena benar-benar ngundang orang-orang yang punya value, orang-orang yang bahkan aku juga suka selalu ada di Dream juga gitu. Jadi menurut aku kegiatan-kegiatan Dream itu sih yang sangat berpengaruh buat aku pribadi gitu ya. Apalagi banyak juga brand-brand yang kerja sama-sama sama Dream gitu. Nggak lupa juga aku ucapin terima kasih banyak karena dari Dream juga aku dikenal sama beberapa brand yang memang apa ya, ngebuat aku makin semangat gitu ada di dunia ini gitu kan. Jadi nggak ada minusnya lah untuk kalian ikut dan Dream Inspiring Moment gitu. Jangan dulu berpikir untuk meraih juara 1, 2 ataupun 3 karena sudah masuk dalam finalis Dream Inspiring Moment pun kalian sudah akan dilibatkan di berbagai acaranya gitu. Jadi Tapi emang iya sih. Kenapa? Iya, dari awal kamu daftar gimana? Boleh dilanjutin dulu. Oke, Syah, kayaknya koneksinya hilang lagi. Nisa, sorry banget tadi aku potong karena koneksi kamu hilang, jadi pertanyaannya aku lempar ke Isyal dulu nih. Mungkin boleh dijawab nih, Nis, karena Isyal koneksinya yang sekarang hilang. Oke, halo Nis. Suara aku masuk nggak, Nisa?
Bisa suaranya hilang. Oke, Isya lagi live dulu nih. Suara kamu delay, Nis. Ini kamu pakai WiFi apa gimana? Oke, halo. Ini Kak Cynthia juga kayaknya sinyalnya hilang. Halo Kak Cynthia. Halo Kak Nisa. Suaranya aman Oh, nggak? Oke, Kak Cynthia juga sekarang sinyalnya. masuk, Nah, sekarang ini masuk. udah masuk nih. Udah. Udah ya. Udah. Oke, jadi gimana kamu selama ikut Dream Inspiring Woman, apa aja sih yang bisa kamu ambil? Sorry banget tadi aku lempar ke Isyal karena koneksinya tadi sempat keputus. Yang pasti banyak banget yang bisa aku ambil, dan yang paling aku inget banget itu aku pernah jadi diajak sama Dream buat jadi pembuka acara acara Ramadan kalau nggak salah waktu itu, buat jadi baca Quran. Dan itu tuh bareng Oh iya, sama aku ingat. sama Ustadz Maulana juga, dan itu ya ampun kayak suatu bisa ketemu sama beliau-beliau itu juga gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Dan emang kamu kan punya apa ya? Di antara kalian bertiga ini kan punya masing-masing bakatnya sendiri-sendiri kan, kelebihannya masing-masing. Jadi emang ketika mungkin Dream lagi ngadain acara apa, terus pasti kita akan reach out kalian dulu nih, yang kita duluin. Hmm. Pasti banyak yang kita-kita Iya. nih banyak di acara-acara event-eventnya dari Dream itu. Jadi benar-benar gak rugi banget kalau ikutan Dream Inspiring Woman ini. Ya, benar-benar. Oke, ini Isyal sama si Cynthia kayaknya lagi hilang dulu. Oke, mungkin aku langsung lanjut ke kamu dulu aja deh nanya-nanyanya ya. Boleh-boleh. Isyal is unable to join. Oke, kayaknya Isyal lagi di jalan, jadi sinyalnya kurang bagus. Nanti kalau dia udah ada sinyal lagi, bakal aku undang lagi. Nah, waktu itu kan seingat aku kamu, oke. Halo Cynthia. Halo, maaf tadi ini HP-nya panas langsung mati sendiri. Oh, pantesan. Iya, ya nggak apa-apa. Nah, Cynthia, Cynthia sama Nisa, kan kalian ikut Dream Inspiring Woman dan kalian cukup apa ya? Mungkin kalau untuk Nisa udah pernah beberapa kali ngikutin acara-acara kayak gini ya, Nis? Kompetisi seperti Dream Inspiring Woman sebelumnya. Sebelum-sebelumnya Oke, ada, nih. aku udah pernah. Hmm. Oke, kayaknya sinyalnya Nisa kurang bagus lagi. Halo, Nis. Nisa, kamu pakai hotspot, pakai WiFi atau pakai data ini? Boleh diganti ke data nggak? Mungkin datanya lebih aman. Kayaknya wifi-nya lagi ada gangguan sedikit. Oke, halo? Halo? Oke, aku nanya ke Kak Cynthia dulu aja kalau gitu. Kak Cynthia, selain waktu dia di apa di Inspiring Hmm. Woman itu kamu akhirnya memberanikan diri untuk public speaking dan lain-lain, itu sebelum itu kamu udah punya skill itu belum? Public speaking? Atau Eh, kamu lebih ke punya berani ngomong sama orang-orang tapi kalau diliatin orang banyak kurang berani? Sebenarnya aku berani sih ngomong depan orang banyak karena sebelumnya udah pernah ikut lomba juga waktu itu. Ini nggak apa-apa nyebutin event lain. Maksudnya Eh, ikut boleh waktu bilang itu ya. ikut Duta Muslimah Trainer waktu itu alhamdulillah juara 1 di Jawa Tengah. Nah itu udah lumayan terlatih sih public speakingnya. Kalau selain itu untuk sehari-hari belum terlatih yang untuk benar-benar ngomong depan banyak orang. Cuman kalau Hmm, untuk komunikasi sehari-hari gitu karena basicnya aku pebisnis ya, aku hmm, dari kuliah tuh udah ngedevelop beberapa bisnis gitu. Jadi kayak biasa ngomong sama orang. Cuman kalau untuk tertata rapi menjawab sesuatu pertanyaan gitu harus disiapin hmm. bener-bener dipikir dulu biar Gak nggak bisa belibet. dadakan ya. Iya, kan kemarin dari live sebelumnya sering kan kadang ngomong tiba-tiba Hmm, kepotong atau belibet lidahnya tuh kesangkut gitu loh. iya, iya, iya. Nggak apa-apa, Isya lagi di jalan ya. Ini Nisa juga Kali kayaknya ya, sinyalnya nanti lagi kita kurang bagus juga ini nih. aja sambil ngobrol-ngobrol Oke. santai kan ya. Sial. Iya, santai-santai. Nah, kalau dari Cynthia, kamu punya tips nggak? Oke, Nisanya lagi live dulu sebentar. Kalau dari Cynthia, kamu ada tips nggak buat apa ya? Ngelatih public speaking biar lebih berani ketika ngobrol di depan panggung, diliatin banyak orang.
ini sih dimulai dari pertama itu ngomong depan kaca dulu, pede lihat diri sendiri gitu kan. Kalau udah gitu berani untuk misal kan ada orang kayak kamu aja yang nanya ke bapaknya arah jalan gitu kan, ada orang yang nanya arah jalan pun dia malu gitu kan. Dari hal kecil-kecil kayak gitu dibiasain untuk berani sih. Setelah itu baru ntar akan terlatih habis itu baru kalau udah ngomong depan umum anggap aja orang lain itu nggak lihat apa yang kita omongin gitu. Pede aja Oke, intinya lah. menarik. Pede aja. Oke, kalau dari Nisa, Nisa kan diem-diem nih, ngobrol sama aku diem, kalem gitu. Tapi ketika di depan panggung kamu bisa public speaking bagus banget. Oke, Isya udah bisa join, coba kita undang ya. Ada tips nggak dari kamu untuk gimana caranya kamu ngelatih public speaking kamu? Kalau aku tuh suka friend aja tuh ngomong di depan kaca. Dan biasanya Hmm. tuh kan nanti bakal ada sesi kayak misalnya kira pertanyaan apa yang keluar jawaban. Oke. Jadi dan itu ya gitu loh. Kalau oke Nisa gangguan sinyal lagi. Sayang Pertanyaannya tadi sekali. apa ya, San? Pertanyaannya itu apa yang bikin kalian kan kalian punya skill public speaking masing-masing. Tipsnya gimana sih? Oke, Nisa boleh dilanjut. Nisa, ini gangguan koneksi nih kayaknya. Aku lempar dulu ke Isyal kali ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku lempar dulu ke Isyal, mungkin Isyal boleh nih. Oke, boleh. Nis, Untuk Nisa udah skill jamu lagi belum? public speaking, Nisa udah nyambung? Halo? Belum kayaknya ya. Kayaknya belum. Oke, Syal, boleh dijawab dulu kali ya? Oke, untuk skill public speaking itu dia sih, aku juga tadi kayaknya keskip untuk bilang kalau misalnya di Dream Inspiring Woman juga salah satu aku bisa untuk merealisasikan atau kayak nunjukin kalau sebagai wadah untuk aku latihan juga sih ya, karena nggak mudah untuk kita tampil di depan banyak orang, say some words gitu ya untuk disampaikan bener atau enggaknya, pertanyaannya harus nyambung atau enggak gitu kan, itu salah satu gitu kan, karena menyusun kata-kata apa yang udah ada di kepala sama yang disampaikan tuh kadang suka beda ya kan. Itu beberapa kendala dari teman-teman juga yang udah sharing sama aku gitu. Dan gimana sih tips caranya biar kita bisa public speaking? Sebelum aku naik panggung aku udah mastiin kalau kondisi fisik aku tenang, baik-baik aja ya kan, santai, dengan mindset yang positif mindset. Itu juga perlu di setting sebelum kalian naik ke atas panggung atau sebelum kalian menyampaikan sesuatu gitu kan. Beberapa kalimat yang udah ada di otak itu disampaikan pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, dilatih untuk ngomong sama orang terus gitu kan. Karena dari dulu apa yang ayah aku ajarin itu adalah dulu tuh aku takut banget buat nanya sama orang gitu, kayak mau nanya toilet aja di mana tuh aku tuh takut gitu. Jadi yang waktu itu ayah aku ajarin adalah untuk berani dulu nanya, berani dulu untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Karena ketika kita nggak bisa menyampaikan apa pendapat kita akan selalu terlihat lemah gitu. Jadi menurut aku komunikasi dan public speaking di dunia entertain itu penting banget gitu, karena kita tuh jadi punya plus, punya value-nya di situ gitu kan, punya misalnya kayak plusnya kita deh kalau misalnya kita bisa ngobrol sama orang. Percuma kamu punya banyak punya banyak bakat istilahnya gitu ya, tapi kalau menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan ke orang lain pun belum bisa. Jadi cara melatihnya adalah untuk selalu ngajak orang ngobrol. Aku selalu kalau misalnya sekarang nih lagi keadaan foto atau apa, coba untuk bikin suasana tuh lebih mencair lagi gitu, ngajak ngobrol gitu, karena itu tuh akan terlatih dengan sendirinya untuk bisa formal atau bisa menyampaikan sesuatu di depan banyak orang di atas panggung. Karena beda ya kalau misalnya kita ngobrol kayak gini, ini kayaknya lancar banget gitu kan, kasih ya pas naik ke panggung langsung kalau di atas panggung kayak gimana ya tadi aku, karena kita jadi
apa jadi sorotan gitu sama banyak orang, sedangkan kita satu di depan gitu kan. Jadi salah satunya itu sih. Gimana berusaha untuk coba relax dulu dan damai sama keadaannya. Kalau misalnya kalian nggak bisa damai sama keadaan, tetap bakal bikin tegang sih, kayak gitu. Bener-bener. Kamu ada ini nggak? Mungkin bukan ritual ya, apa ya? Kebiasaan yang biasanya kamu lakuin sebelum kamu mau naik ke atas panggung. Baik kamu waktu itu lagi di Dancing Fine Woman atau mungkin kamu buat nge-host dan lain-lain, itu ada nggak yang harus kamu lakuin nih? Aku inget banget waktu pas kita pemilihan dari 10 orang mau jadi ketiga orang, itu tuh aku sempet nangis sebelum naik ke atas panggung. Ada Sania nggak ya Oke. waktu itu? Belum ya? Apa? Aku inget banget Enggak. kalau nggak Aku salah lagi nggak sama ada. Nisa. Aku Sama udah Nisa. main. Iya. Iya, sama Nisa. Di situ aku udah deg-degan sampai aku udah berkaca-kaca karena aku tegang saking tegangnya aku gitu kan, sampai aku udah kayak ngontrol nafas gimana caranya. Tapi yang aku selalu lakuin, aku selalu baca ayatnya Nabi Daud yang Robi Sorry Wesiri Amri. Itu juga Nabi Daud ketika mau pidato itu baca itu untuk melancarkan apa yang ingin kita sampaikan. Terus juga aku selalu kayak tarik nafas dalam-dalam, mikirin yang happy-happy aja, jangan mikirin yang jelek-jeleknya, karena kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Mungkin kita ketika latihan itu lancar-lancar aja, tapi terlalu berekspektasi tinggi sama diri sendiri juga nggak baik ya. Jadi apa yang sudah dipersiapkan cukup ikhlas aja, nantinya gimana, tapi tunjukkan yang terbaik gitu aja. Wah, menarik. Kalau dari Cynthia, kamu ada nggak kebiasaan yang kamu lakuin sebelum kamu akan naik ke panggung? Biar lebih Kalau mudah. waktu itu aku bolak-balik kamar mandi sih, tapi itu kan sebelum benar-benar naik ke atas panggung. Setelah udah di atas, ritualnya sebelum sebelum jawab itu Bismillah dalam hati, itu kayak benar-benar semoga jawabanku tuh nggak ada yang nyinggung orang sih gitu. Maksudnya kadang kan ada sesuatu kadang yang secara tidak sadar menyinggung orang lain gitu kan. Biar semua orang pas yang dengar aku itu ridho sama ucapanku gitu. Jadi itu sih, biar kalau orang dengar yang aku omongin itu orang akan jadi oh iya ya gitu, dan orangnya akan terbawa jadi positive vibes, gak ada di hati terus ih kok kayak gitu sih jawabannya gitu sih. Betul. Wah, keren. Kalau dari Nisa ini kayaknya sih ya udah baik-baik aja nih. Halo Nisa, kembali lagi. Iya kan gimana? Oke. Tadi tuh pertanyaan aku adalah tips public speaking dari Isyal dan juga Cynthia. Dari kamu ada nggak tips? Dari aku pasti ya yang dilatih di depan ya kita cuma ngomong-ngomong sendiri. Jadi kita kalau langsung buat jawab itu yang terakhir adalah salawat itu berdoa Allah dalam mengatur terus kalau bisa dulu kayak sudah tidak kalau data bisa apa yang kita ucapkan itu tutunan dari Allah gitu. Allah yang menuntun mulut kita supaya bisa mengeluarkan kata-kata yang baik yang bisa diterima sama penonton di sana. Nah, dan itu aku setuju banget. Kayak apa? Halo, Kanisa. Kayak apa dulu? Kanisa suaranya kayaknya delay ya? Kalian aja fokus dulu aja ke diri kita. Mau kita. Karena kalau kita udah tinggi dan kalau misalnya Halo Nis. Oke, Nisa sinyalnya hancur lagi. Mungkin bisa aku simpulkan sendiri sedikit nih dari yang tadi udah Nisa obrolin. Nisa tuh tadi sempat bilang adalah ngaca, banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri di depan kaca biar lebih berani ngomong. Terus juga tadi dia sempat bilang baca sebuah ayat, aku lupa tapi ayatnya apa dia tadi sebutin. Terus sama gimana caranya dia mengikhlaskan ketika dia ngomong di depan panggung. Keren. Oke, karena Nisa sinyalnya lagi ada gangguan lagi, aku mau lanjut nanya lagi nih sama Kak Cynthia. Kan kalian
mungkin buat kalian bertiga langsung deh, Kak Cynthia, Kak Isyal, dan Kak Nisa, tapi nanti Kak Nisa aku akan bacain lagi pertanyaannya. Ketika mau ikutan Dream Inspiring Woman, apa sih yang harus kalian siapin? Ini pelajaran juga buat teman-teman yang akan ikut di tahun 2021 ini. Dari siapa nih? Isyal dulu atau aku dulu nih? Dari Cynthia dulu aja boleh. Yang pertama tuh penting fisik ya, mestinya dijaga dari sebelum event itu, jangan capek-capek gitu biar nggak sakit kan ketika event. Terus yang disiapin lagi adalah banyak-banyak untuk baca wawasan, karena nanti pertanyaan itu benar-benar menurutku ya tingkat intelektual yang agak tinggi gitu, perlu mikir tek-tek untuk jawab. Terus selanjutnya tuh mengenali diri sendiri. Jadi kamu harus tahu apa kelebihan kamu, apa kelemahan kamu, dan setiap diri kita tuh kan punya hal yang menginspirasi orang lain ya, entah itu hal yang sekecil apapun. Nah itu kita harus tahu juga. Jadi kayak ketika akan ikut Dream Inspiring Moment, kita udah akan tahu apa yang akan kita sampaikan, value apa yang akan kita berikan dari diri kita untuk orang-orang gitu, untuk orang lain. Itu sih. Oke, jadi kita harus tahu dulu ya kemampuan kita tuh sampai di mana. Kalau dari Isyal apa nih? Oke, Nisa kayaknya lagi live lagi nih. Oke. Apa yang harus disiapin? Tadi udah disampaikan juga sama Kasin, fisik ya, siapkan hati juga yang ikhlas. Jangan pernah aku sih selalu menanamkan sama diri aku sekarang, karena sudah punya pengalaman bahwa ketika berekspektasi tinggi itu, ketika kalah dan gak sesuai sama harapan kita tuh kayak sakit banget dan ikhlasinnya susah. Jadi dari awal ketika kalian punya tujuan dan punya harapan tuh jangan pernah ekspektasi yang tinggi, apalagi sama manusia ya kan. Jadi berusaha untuk kayak enjoy aja, relax. Jadikan apa yang kalian lakukan itu sebagai apa ya, untuk menghabiskan waktu kalian tapi ke hal yang lebih bermanfaat. Aku cuman kayak gitu aja gitu yang bisa aku lakuin ketika melakukan sesuatu. Nah selain itu nggak bisa dipungkiri juga bahwa ketika mengikuti Dream Inspiring Woman, aku sangat mengamati bahwa banyak orang yang catwalknya juga bagus-bagus ya kan. Itu juga perlu tuh belajar itu. Kalian jangan apa ya, istilahnya punya keinginan untuk jadi ini jadi itu tapi nggak mau belajar. Jadi dari sekarang mumpung masih ada waktu, kalian coba lihat di YouTube, nggak perlu ikut kelas ya, karena belajar itu bisa dari mana aja. Apalagi buat teman-teman yang bisa autodidak, aku salut banget gitu. Jadi tolong realisasikan dengan kalian mau belajarnya dari YouTube, dari temen. Jangan takut dan jangan malu untuk bertanya gitu ya, karena ilmu sekecil apapun bisa diambil dari siapa aja, bisa diambil dari mana aja. Oke, sekarang Isyal yang ganggu, yang koneksinya terganggu. Aduh, sorry Halo guys. Nisa. Ya nggak apa-apa kok. Nisa, sorry banget dari tadi aku nanya kamu, tapi pertanyaannya aku lempar lagi karena kamu tiba-tiba hilang sinyalnya. Oke, ini Isyal juga sekarang tiba-tiba hilang sinyalnya. Mungkin aku lempar ke Nisa aja deh. Nis, jadi untuk kamu nih, ada nggak saran buat teman-teman semua yang mau ikutan Dream Inspiring Woman di tahun ini? Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Halo, suara aku masuk nggak? Halo, halo Nis, suara aku masuk? Ada nggak yang harus dipersiapkan sama teman-teman kalau misalnya mau ikutan Dream Inspiring Woman? Masuk. Oke, Nisa kayaknya suaranya ada delay sedikit nih dari aku ke Nisa. Aku lanjutin yang tadi dulu. Oke, Isyal, lanjutin boleh. Boleh. Ya, sorry. Enjoy ya semuanya. Ya, jadi itu maksud aku, ilmu tuh bisa diambil dari mana aja, bisa diambil dari adik gitu kan, bisa diambil dari kakak kita. Jadi jangan takut untuk nanya-nanya. Aku sering banget tuh nanya sama teman-teman juga gitu kan. Apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita mau ikutan kompetisi? Yang tadi catwalk-nya, public speaking-nya seperti yang tadi Cynthia juga udah share, kalau kita udah harus rajin-rajin tuh ngobrol sama banyak orang, memperbanyak wawasan ya kan. Inner beauty and outer beauty itu harus sinkron ya, nggak cuma cantik Jangan satu doang. tapi dari kalian menginjakkan kaki dan masuk ke dalam kompetisi Dream Inspiring Woman istilahnya, itu gimana caranya kalian juga harus bersikap baik dan berattitude yang baik juga gitu ya, dengan tulus, bukan cuma ada maunya aja kayak gitu. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Barbie Isna. Katanya dia,
Buat kakak bertiga bisa sampai jadi pemenang salah satu buat kakak jadi memberanikan diri. Bentar dulu aku baca ya. Buat kakak bertiga bisa sampai jadi pemenang. Salah satu buat kakak jadi memberanikan diri ikut ini apa? Mungkin pertanyaan dia adalah apa sih yang bikin kalian berani untuk ikutan ajang Dream Inspiring Moment ini? Kayaknya dia mau ikutan juga di tahun ini. Untuk kalian ngeyakinin dia nih yang baru mau ikutan mungkin. Ada tipsnya nggak? Dari Dari Isyal dulu siapa? aja deh. Boleh. Isyal dulu. Oke, dari Syal boleh. Kalau aku pribadi, aku selalu yakin kalau semua orang itu punya kelebihan. Betul. Apapun kelebihannya dan bentuknya seperti apa, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak akan nunjukin itu. Dan ayah aku selalu bilang kalau kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba. Gitu istilahnya kayak perang belum dimulai tapi kamu udah mundur gitu. Kamu belum ngerasain benar-benar. gimana caranya untuk menunjukkan apa yang kamu punya, tapi kamu udah takut, udah jiper duluan gitu. Jadi yang selalu ditegaskan sekali lagi bahwa setiap orang itu punya kelebihan entah dari mana itu. Yang akan tahu kelebihannya itu apa, itu adalah diri kamu sendiri gitu, yang akan sadar itu adalah diri kamu sendiri gitu. Jangan selalu kayak aku nggak bisa ini, kok orang bisa ya gitu, padahal sebenarnya fokus terhadap diri kita sendiri dulu, baru kita boleh tuh yang namanya ngelihat orang lain untuk dijadikan referensi, bukan untuk under pressure diri sendiri gitu. Jadi itu yang buat aku berani kalau gue tuh sebenarnya bisa, tapi mungkin ada yang nggak sama orang lain. Gimana caranya ya gue pengen bikin orang juga nih gitu. Kalau gue bisa, ya udah akhirnya itu juga yang buat aku untuk gue ikutan biar tahu rasanya gimana. Ternyata setelah menunjukkan itu dan melakukan apa yang awalnya aku lakukan, happy loh, walaupun misalnya pada akhirnya hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan ya gitu. Oke, dari Cynthia gimana? Tadi pertanyaannya yang bikin yakinin ikut ya. Bener sih kata Isyal, yang tahu bakat kita kan diri kita sendiri. Waktu itu sebenarnya aku agak ragu awalnya, kayak ini waktu itu sebenarnya aku ngepoin setiap orang yang daftar kan ada tuh di website siapa aja gitu. Aku lihat Instagramnya, kok ini udah pada kayak istilahnya selebgram terkenal gitulah ya. Maksudnya bakat untuk up di sosial media gitu. Sedangkan aku tuh orang balik layar. Nah, maksudnya ini untuk teman-teman gitu yang misal emang bakatnya di balik layar, kayak aku kan bakatnya tentang bisnis, tentang jualan, entrepreneur gitu. Aku beraniin diri, kayak aku punya value aku sendiri, nggak harus sama dengan orang lain, karena setiap kita kan unik kan ya, beda-beda gitu. Aku beraniin ikut dan kayak ya udahlah, yakin aja nanti kalau emang jalannya aku bakal ketemu banyak pengalaman. Yang penting pengalamannya kan, ikutinya tuh ikhlas gitu loh buat dapet pengalaman. Waktu itu aja tuh nggak ada expect untuk menang, niatku jalan-jalan, dapat pengalaman yang positif, dapat teman baru gitu. Dan alhamdulillah aku baru inget nih, aku dapat pertanyaannya juga tentang berkaitan sama value aku, yaitu bisnis. Waktu itu kayak perempuan yang bekerja kayaknya atau mencari uang gitu. Terus aku jawabnya waktu itu kan Ibu Khadijah gitu kan, Rasulullah juga seorang pebisnis gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut, misal nih, aku nggak bisa di depan kamera, atau sebenarnya aku pemalu, bakatku tuh nggak di on kamera gitu loh, nggak di depan layar, nggak apa-apa, coba aja, karena siapa tahu malah justru karena kamu ikhlas nanti dapat pertanyaannya kayak aku, yang relate sesuai sama value diri aku gitu loh. Itu sih. Berarti intinya adalah kita harus percaya diri dulu ya untuk ikut. Percaya diri. Apapun yang terjadi nantinya itu kan sebuah pengalaman dari kalaupun ternyata kita ngerasa gagal atau gimana, itu kita bisa jadiin pelajaran lagi nantinya. Iya, betul kata Isyal, yang penting tuh tahu bakat diri sendiri gitu loh. Kalau udah tahu kelemahan sama kelebihan, kelemahannya itu kita kita pelajarin lagi gimana caranya kita nutupin kelebihan kita itu untuk nutupin kelemahan. Jadi yang kelebihan untuk menutupi kelemahan, dan kelemahannya itu kita belajar biar gak selamanya lemah gitu kan. Kayak kalau nggak bisa catwalk, belajar catwalk, nggak bisa pose, belajar pose gitu sih. Wah, keren. Wah, menarik sih. Jadi kita harus berani dulu aja. Oke, ini karena Isyal ini udah join lagi nih.